Nabi Adam sedih, Nabi Adam melas, Nabi Adam sesegukan, Nabi Adam air matanya bercucuran. Nabi kita Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Di langit pertama yang tadi kita lihat, kalau nengok ke kanan dia bergembira, kalau nengok ke kiri dia bersedih hati. Siapa ya Jibril? Oh, itu ya Muhammad, itu adalah Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Tapi kenapa ya Jibril, kalau nengok ke kanan dia senyum, dia bergembira, nengok ke kiri dia nangis, dia sedih? Oh, itu ya Muhammad, Adam itu punya anak cucu di alam dunia. Ketika dia melihat ke sebelah kanan, dia gembira. Kenapa dia gembira? Karena ngelihat anak cucunya di kampung pulau lagi pada ngaji hari Minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai saat ini, Bu, Bapak, ya, Nabi Adam gembira, girang. Begitu dia menengok, melihat kita lagi pada ngaji ini, girang. Nabi Adam alaihis, alhamdulillah ya Allah, anak cucu yang saya tinggalkan di alam dunia dengan segala perbekalan ilmu yang sudah aku ajarkan kepada mereka. Mereka mentaatimu ya Allah, mereka menjalani perintah-perintahmu ya Allah, mereka menghabiskan waktunya untuk beribadah kepadamu ya Allah, mereka duduk bersama bersimpuh dalam rangka meraih ridhamu ya Allah, mencari karuniamu ya Allah. Girang Nabi Adam, girang. Bu, Pak, kita ini kalau jadi anak pengennya nyusahin orang tua apa ngenakin orang tua? Nyenengin orang tua apa ngeselin orang tua? Pengennya? Pengen. Tapi nyatanya kita nyenengin orang tua apa ngeselin orang tua? Nyebelin orang tua, ngeselin orang tua. Ada, Bu, orang tua sakit gara-gara anak? Ada? Ada, Bu? Banyak. Emang apa sih, Cang? Apa yang dipikirin? Emang gak punya pikiran. Pikiran gua banyak banget. Apaan yang dipikirin? Ini sakit entah begini nih. Oh no, anak gua, oh no, anak gua. Anaknya. Emang apa anak kencang apa? Lah anak Jakarta itu udah gede, digedein. Dari susah dimodalin sampai sukses berhasil. Udah berhasil, boro-boro 10 tahun sekali nengokin gua. Setahun sekali juga kagak. Boro-boro sebulan sekali, setahun juga kagak. Gua cuma denger doang si Anu no katanya sukses, si Anu no katanya berhasil. Boro-boro inget sama orang tua. Nauzubillah min. Terus bukan itu doang, anak gua ada lagi no, emang dari masih kecil dia susah, ampe jaga dia susah, ampe tua juga masih susah. Udah susah ngajinya, males banget, bayangnya males banget. Udah Cang itu doang? Bukan itu doang. Cucu gua lagi ono cucu, la ilaha illallah banyak amat. Pantesan ampem. Pantesan bengek. Bu, kita punya anak 2 orang. Yang atu pergi ngaji bawa kitab, yang atu pergi ngamen bawa gitar. Ibu, yang ibu demen yang mana tuh? Yang bawa gitar. Yang bawa gitar mah enak, Bu. Yang bawa gitar mah bisa menghibur kita. Yang bawa gitar bisa menghibur kita. Ayo, Mak, joget bareng-bareng sama saya, Mak. Diajak joget kita sama anak kita yang bawa gitar. Tapi jujur, Bu, Pak, jujur. Kalau kita punya anak, kita lebih senang anak kita pergi ngaji bawa kitab atau pergi ngamen bawa gitar? Pergi ngaji bawa kitab. Padahal anak kita bodoh, Bu. Anak kita nggak bisa baca, tapi kalau ngaji bawa kitab melulu. Wah, apa aja ngaji, tapi bodoh. Biarin dia bodoh juga. Yang penting mah asal rajin.
Asal rajin. Tapi yang rajin ngaji nggak pernah bagi duit, biarin, nggak pernah bagi duit juga, yang penting mah rajin. Tapi yang ngaji mulu, kalau makan numpang mulu sama emak, numpang sama bapak, biarin, ya numpang juga, yang penting asal rajin ngaji. Udah biarin udah. Pak, lo jangan numpang mulu makan sama bapak, biarin, rajin ngaji daripada lo ngasih duit doang, ngaji kagak mau, sembahyang ogah, mendingan jono anak gua. Tuh. Nanti tuh Bu, yang jadi anak kita tuh yang itu tuh. Itu nanti yang jadi anak kita itu yang itu tuh. Yang ngasih kita ongkos, ngasih kita jajan, ngasih kita ya uang saku tapi nggak sholat, itu bukan anak kita. Itu bukan anak kita. Makanya Nabi Adam itu sampai saat ini Bu merasakan betapa nikmatnya, merasakan betapa gembiranya jadi orang tua menyaksikan anak-anaknya melakukan perbuatan baik. Sama kita juga begitu Bu. Kita akan bangga, kita akan girang, kita akan gembira ketika kita menyaksikan anak keturunan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini kalau boleh saya katakan ibu bapak, nih ngkong saya nih yang punya tempat ini kira-kira girang gak nih kira-kira nih? Apalagi jam deket banget tuh, ya jelongok dikit doang nyampe udah. Tapi bukan di situ Bu, itu mah kuburannya doang. Ya, bukan di situ, itu mah kuburnya doang, tempatnya doang, tempat jasadnya Bu. Kalau beliaunya ada di alam barzakh. Bisa jadi alam barzakh itu bertepatan dengan kita saat ini. Karena memang Allah izinkan orang yang ada di alam barzakh untuk melihat, menengok anak keturunannya, anak cucunya di alam dunia, diizinkan oleh Allah. Sama Bu, ibu, orang tua kita juga ketika kita sedang melakukan hal ini mereka gembira, mereka bahagia. Tapi ketika kita melakukan tindakan kejahatan, mereka juga nangis, sedih. Apalagi rumah yang ditinggalkannya digunakan untuk maksiat. Makanya saya Bu kadang berpikir begini, tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Begitu nyai saya, Nyai Ibah, Nyai saya Ibah mau meninggal dunia, dia ngomong sama saya, Muksin, ntar kalau mau mati rumah gua lu tempatin ya Muksin ya. Lah emang apa saya doang Nyai yang disebut-sebut? No, ada si Latif, no ada si Muyi, no ada si Mujna, no ada yang lain. Gua maunya melu, kali-kali aja kalau maklum antar rumah gua dipakai buat ngaji, dipakai buat dakwah, dipakai buat sedekah, dipakai buat baca Quran. Belum tentu Nyai. Enggak, gua udah yakin gua kalau rumah gua dipakai maklum buat ngaji, buat baca Quran. Jadi bagaimana ini? Udah ntar kalau gua nggak ada lu tempatin ya. Rupanya bener. Nyai kayak tahu kalau saya bakal kagak punya rumah. Ya Nyai seolah-olah kayak tahu saya bakal kagak punya rumah. Begitu jam meninggal dunia saya nggak punya rumah yang bener dah. Nggak punya rumah saya. Akhirnya saya nempatin rumah Nyai. Tuh. Saya tempatin rumah Nyai. Maka itu rumah namanya rumah Nyai Ibah. Saya mah sampai sekarang belum punya rumah. Yang lain tuh udah pada punya. Latif, Muji, udah pada punya semua. Saya mau belum punya. Cuman Muji aja tinggal aja udah tuh rumahnya. Iya. Habis diubin rapi. Habis dipasang ubin temboknya udah cakep, udah keren, dia tinggal aja udah. Kalau saya mah kalaupun saya tinggal juga saya nggak punya rumah. Ya. Rumahnya Ibah itu, ya. Makanya rumahnya Ibah saya berusaha untuk saya perbaiki bangunannya, diperbaiki isinya, ya, sesuai dengan pesan beliau, karena kita diamanahkan untuk mengisi, memperbaiki. Itu namanya kita diajari amanah oleh orang tua. Makanya doain Bu, mudah-mudahan tuh rumahnya Ibah bisa saya bangun 2 lantai besok. Atasnya buat santri-santri. Sebelah santri laki-laki, sebelah santri perempuan, biar jabaremen intip-intipan di tembok. Tapi begitu biasanya Bu, kalau santri sebelah kanan laki, sebelah kiri perempuan tuh kadang-kadang tembok ya korek, tembok dibor, buat ngintip.
Ya. Itu makanya kiai kadang-kadang ya sering kontrol. Masya Allah, ini rayap raksasa kali ya. Tembok sih, tembok diplester, udah diplester. Ya, udah diplester, udah dicat. Pada bolong. Ya, itu banyak pengalaman teman-teman yang seperti itu, ya. Pengalaman seperti itu. Sama sehingga pengalaman di sana dulu waktu di Citika begitu tuh. Ya. Jadi ibu bapak, pelajaran buat kita, ketika Nabi Adam alaihissalam diperhatikan oleh Rasulullah, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi ja'ala bani Adam, yang telah menjadikan anak keturunanku, keturunan Nabi Adam alaihi salam, Allah wa ata'a Rasul. Banyak yang taat kepada Allah, banyak yang taat kepada Rasul, dan menjadikan wa ja'ala zurriyati, dan menjadikan keturunanku siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan mahmudan. Nabi dan Rasul yang berakhlak terpuji. Nabi Adam girang banget ketemu Nabi Muhammad SAW karena ada anak cucu, anak keturunannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul yang mahmuda, menjadi Rasul yang terpuji, Rasul yang menjadi figur, Rasul yang menjadi tauladan, Rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Girang, Bu. Kita punya anak cucu, anak kita pada brengsek semua. Cucu kita ada yang jadi ulama. Gila, ibadah, jadi ahli Quran. Amin ya Rabbal. Dimanapun anak kita sekolah, ibu, ngajinya nomor 1. Bu, dimanapun anak kita sekolah, ngajinya nomor. Pulang sekolah suruh ngaji, daftarin ngaji, masukin ngaji. Daftarin aja, masukin ngaji. Nih tahun ini, Bu, ya, anak ibu kalau habis pulang sekolah johor tuh. Johor nggak ngapa-ngapain, daripada main sepeda, main tabrak-tabrakan, tabrak beneran. Mendingan bawa kemari tuh, habis johor suruh ngaji sini. Kita bikin madrasah diniyahnya nanti di sini. Ya, bawa besok kemari. Ya, kita mulain. Habis sembahyang johor ngaji. Habis sembahyang johor suruh ngaji sini. Ya, kita siapin, alhamdulillah ya sudah mulai berdatangan ya beberapa santri di pondok pesantren Pulau Santri ini, alhamdulillah ya, yang perempuan juga udah pada datang tuh ya, baik tingkat sanawiyah ataupun tingkat aliyah, bahkan ada yang sudah lulus aliyah, alhamdulillah, lagi pada belajar baca Quran, belajar ngapal Quran, belajar nahu sorof, alhamdulillah ya. Namanya orang baru kan mulain baru lagi ya, Bu ya, namanya baru. Dulu waktu di sono karena istri saya meninggal, santri perempuannya ya pada pulang, nggak ada yang ngurusin, orang kagak ada bininya. Sekarang udah ada bininya, alhamdulillah, bininya yang ngurusin, alhamdulillah. Jadi pada belajar ngapal Quran, karena kalau ngapal Quran mah paknya bagiannya ya emang bini saya dah, bini saya mah ngapal Quran bagiannya ya, sama masak ya, masak mah tambahan doang, ngapal Quran bagiannya. Kemudian ada adik saya juga yang penghafal Quran. Jadi anak ibu-ibu insya Allah ya bisa bersama-sama belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran di sini. Kalau saya bagiannya adalah bagian nahwu shorof, ya, mantik, bayan, bari, balago, usul fikih, usul tafsir, segala macam ilmu-ilmu alat untuk baca kitab gundul, kitab yang nggak ada barisnya. Alhamdulillah ya, insya Allah. Pokoknya satu syaratnya, asal ibu-ibu, bapak-bapak mau ngedukung. Cara ngedukungnya apa? Cara ngedukungnya kirim anak ibu-ibu, kirim anak bapak-bapak ke sini. Kalau sekolahnya pagi, pulangnya siang, ya kirim habis zuhur. Kalau habis zuhur masih sekolah juga, kirim habis asar. Dan tidak ada pendaftaran, tidak ada uang pendaftaran, nggak ada. Nggak ada uang pendaftaran, kagak ada uang bayaran, kagak ada, ya, nggak ada. Kalau ibu bapak mau sedekah mah lain lagi, itu bukan uang bayaran namanya, ya, bukan uang. Kalau uang bayaran tentuin sekian ratus ribu, ditentuin, itu namanya uang bayaran. Kenapa, Bu? SPP ya, SPP.
Ya SPP dari zaman Nabi Adam yang namanya pondok pesantren selalu gratis. Ya kenapa? Kalau saya punya prinsip, saya bikin pesantren itu Bu buat saya. Karena saya pengen mondok kagak pulang-pulang. Jadi supaya mondok nggak pulang-pulang, caranya bikin pondok. Bikin pon. Kalau kita bikin pondok, kita mondok kagak pulang, nggak pulang-pulang. Adapun ada orang mau numpang mondok, namanya numpang. Yang namanya numpang bayar gak? Kagak bayar namanya numpang. Bang numpang naik mobil ya? Numpang. Ya numpang naik-naik aja turun aja. Yang namanya numpang mah Bu, baru naik dari sini sampai ujung aspal turun. Ya biarin orang numpang namanya. Ya Bu ya. Naik dari ujung aspal baru nyampe warung pojok turun. Ya biarin orang numpang namanya juga. Makanya di sini Bu, Bapak ada banyak santri datang daftar, pagi daftar, sore kabur, sore pulang. Saya nggak cari, biarin aman, biarin orang aja mau pulang sih, biarin aja pulang. Ya. Hari ini dia daftar ngaji, daftar mondok, 2 hari kemudian pulang. Ya biarin, orang numpang namanya juga. Ya, namanya numpang. Tetapi sekalipun numpang tetap Bu, kita punya mobil, ada orang numpang. Kali kalau ada yang numpang mah mobilnya kita uas-uas gitu. Aja orang numpang nggak bayar, kita uas, kita balikin gitu. Enggak, tetap bawa mobilnya stabil. Ya sesuai, bawa mobilnya stabil. Namanya juga numpang. Maka dari dasar ini kita berharap seperti Nabi Adam berharap. Kita berharap seperti Nabi Adam berharap agar anak cucu kita jadi anak cucu yang salihin dan salihat. Amin. Dan kita juga berlindung seperti Nabi Allah Adam berlindung terhadap anak cucunya ya dari godaan setan dan terjerumus mengikuti jalan-jalan setan. Kita berlindung kepada Allah. Makanya begitu bayi lahir, berobot, di azan dan diikomatin, didoain. U'izu nafsi, ya, u'izu nafsi bihazihi sibyan, bihazihi sobiyi. Aku berlindung terhadap diriku dan berlindung terhadap bayi ini, ya. Bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan makhluk-makhluk Allah. Anak kita, halo, anak kita, godaannya itu di luar rumah kita, main, berteman dengan kawan-kawan yang nggak benar. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf ibu bapak, kemarin teman saya nge-share anaknya itu kagak pulang-pulang. Diajak main sama temen yang baru kenal dari FB apa namanya itu, ya, di handphone tuh FB apa namanya itu ya, saya nggak paham deh tuh. Pokoknya baru kenal diajak main ke kota tua apa kemana, kagak pulang-pulang, nggak pulang. Padahal itu anak baru kelas 6. Karena anak zaman sekarang dari bayi udah pintar main handphone, kelas 6 udah hebat. Udah bisa udah bisa nyadap telepon orang lain. Masya Allah. Itu Nabi Adam alaihis. Dan Nabi Adam alaihissalam itu qad jalahul waqaru wa'ala. Telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Adam itu adalah Nabi yang diagungkan, Nabi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Adam Abul Bashar. Lata suara api saniyati Isa ibn Maryam al-batulil barrati taqiyya wa ra'a fi saniyati, dan melihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi saniyati pada lapis langit yang kedua Isa ibn Maryam al-batulil barrati taqiyya. Siapa yang dilihat Nabi Muhammad? Nabi Allah Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa bin Maryam. Maryam al-batul, Maryam yang masih perawan, walaupun udah punya anak, itu Siti Maryam masih
perawan, cakep, cantik, elok, barrotit taqiyah, wanita yang berbakti, wanita yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.